Perkebunan tanaman sayuran di Kabupaten Pamekasan, Madura memiliki potensi yang signifikan sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Meskipun terkenal dengan produksi tembakaunya, Pamekasan juga berupaya untuk mengembangkan sektor pertanian sayuran yang dapat mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pamekasan memiliki iklim yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis sayuran seperti cabai, bawang merah, tomat, dan sayuran hijau lainnya. Dengan pemanfaatan lahan pertanian yang ada, petani di Pamekasan dapat diversifikasi tanaman untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu komoditas, yaitu tembakau. Diversifikasi ini penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi bagi petani dan masyarakat setempat. Pengembangan pertanian sayuran di Pamekasan sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals, khususnya dalam hal mengakhiri kelaparan, yaitu SDGs tujuan kedua, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, yaitu SDGs nomor 12. Dengan meningkatkan produksi sayuran lokal, tidak hanya kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi, tetapi juga dapat mengurangi jejak karbon melalui pengurangan transportasi produk dari daerah lain. Selain itu, program-program seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL yang mempromosikan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya sayuran juga berkontribusi pada SDGs dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi. Kedepan, pengembangan perkebunan sayuran di Kabupaten Pamekasan dapat menjadi solusi strategis untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan dan perubahan iklim. Melalui penerapan teknologi pertanian modern dan praktik pertanian organik, petani dapat meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, yaitu Kabupaten Pamekasan dalam angka 2024. Variabel penelitian mencakup data perkebunan, meliputi data produksi bawang merah, cabai rawit, kelapa, tembakau, cabai besar menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan tahun 2023. Adapun tahapan analisis data perkebunan di Kabupaten Pamekasan tahun 2023 dengan menggunakan metode cluster Cummins, antara lain dimulai dari menginputkan data, melakukan statistika deskriptif untuk mengetahui karakteristik gambaran data penelitian, menentukan jumlah cluster yang paling optimal dengan menggunakan metode siluet. Clustering menggunakan metode Cummins dengan jumlah cluster yang optimal. Terakhir adalah menginterpretasikan hasil clustering. Untuk hasil analisis dari data perkebunan Kabupaten Pamekasan tahun 2023 didapatkan kecamatan dengan produksi perkebunan paling banyak, yaitu Batu Marmar. Selanjutnya untuk hasil analisis pengelompokan kecamatan didapatkan 3 klaster. Dengan klaster pertama yaitu daerah dengan potensi produksi perkebunan tergolong merata tiap kecamatan, yang beranggotakan Kecamatan Peranakan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean. Produksi perkebunan yang merata di seluruh kecamatan tersebut dengan didominasi dengan komoditas bawang merah dan cabai rawit. Kecamatan-kecamatan dalam klaster ini memiliki tingkat produksi yang relatif homogen dan tidak ada kecamatan yang signifikan lebih dominan. Selanjutnya untuk klaster 2, untuk anggota klasternya terdapat Kecamatan Batu Marmar, daerah dengan potensi produksi perkebunan tergolong sangat tinggi. Produksi perkebunan sangat tinggi terutama pada bawang merah sebagai komoditas unggulan utama di klaster ini membuat Kecamatan Batu Marmar menjadi pusat produksi dengan kontribusi signifikan terhadap total hasil kabupaten. Selanjutnya ada klaster 3, daerah dengan potensi produksi perkebunan tergolong cukup tinggi tiap kecamatan. Untuk anggota klaster 3 terdapat Kecamatan Pandamau, Kecamatan Galis, Kecamatan Plopo, Kecamatan Penganten, dan Kecamatan Kadur. Produksi perkebunan cukup tinggi, tapi lebih bervariasi antar kecamatan. Komoditas utama meliputi tembakau, kelapa, dan cabai besar. Kecamatan dalam klaster ini menunjukkan potensi pengembangan untuk diverifikasi komoditas. Dengan memahami karakteristik ini, strategi yang spesifik dapat diterapkan seperti menjaga stabilitas produksi di klaster 1, meningkatkan efisiensi distribusi di klaster 2, dan mengembangkan diversifikasi komoditas di klaster 3.